Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya dimanapun kalian berada. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan after UTS, yaitu perencanaan inkremental. Sesuai berikut adalah ya, kerangka logis perencanaan yang sering saya sampaikan di minggu-minggu sebelum UTS, yaitu minggu 1 sampai ke 7 ya. Jadi di sini ada sebuah grafik yang mensimulasikan bagaimana sebuah situasi yang akan berlangsung apabila tanpa perencanaan. Anda melihat di titik biru ini, titik T ya, T itu masa sekarang. Apabila Anda tidak melakukan perencanaan untuk masa depan, Anda akan menghadapi kondisi yang chaos atau semrawut gitu, tidak terencana, suka-suka ya, atau sebagaimana hukum alam gitu ya, yang kuat yang menang. Sedangkan untuk kondisi yang direncanakan dengan baik, maka dia akan perlahan mengalami menuju situasi yang lebih baik. Jadi ada perubahan kinerja dari keluaran, hasil, dan dampak pembangunan ini menjadi lebih baik ya. Sedangkan untuk di tahapan perencanaan itu dia bisa saja sedikit lebih baik dengan sedikit kekacauan atau bahkan menjadi lebih buruk ya. Kemudian untuk tujuan dalam perencanaan kita mengacu pada Sustainable Development Goals, di mana terdiri dari 3 pilar, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi memang tujuan dalam perencanaan sendiri adalah mewujudkan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Bisa dibayangkan apabila Anda tidak melakukan sebuah perencanaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara aspek sosial dan ekonomi, seperti munculnya konflik properti ya. Jadi misalkan Anda memiliki saudara yang diwariskan sebuah lahan, itu bisa jadi akan memunculkan konflik properti karena masing-masing dari kalian memiliki kepentingan ekonomi sendiri-sendiri. Nah, apabila tidak ada rencana, misalkan rencana tata guna lahan, kepemilikan, dan seterusnya, maka akan memunculkan berbagai macam konflik. Nah, sama halnya dengan di aspek sosial dan lingkungan, apabila tidak direncanakan dengan baik, maka akan memunculkan konflik pembangunan. Misalkan ada buangan limbah yang memang dihasilkan dari sebuah permukiman gitu ya, yang mengancam kepelestarian lingkungan. Dan ini seringkali kita hadapi, yaitu benturan antara aspek ekonomi dengan aspek lingkungan ya, yang memunculkan konflik sumber daya, di mana apabila kita terus-menerus mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan, bisa jadi akan muncul berbagai konflik sumber daya, misalkan habisnya sumber daya yang kita miliki, kemudian polusi yang tidak terkendali, dan seterusnya. Kemudian cara untuk mencapai tujuan perencanaan di sini ada 3 model, yaitu model komprehensif, model inkremental, dan model mix scanning. Model komprehensif yaitu model yang memiliki sifat menyeluruh atau melibatkan semua sektor, luas, mencangkup semua hal. Kemudian untuk model inkremental, dia sifatnya sedikit atau sektor yang terlibat beberapa begitu ya, tidak sebanyak komprehensif. Kemudian jumlahnya kecil, sebagian tahap demi tahap, karena memang model inkremental ini memprioritaskan atau memfokuskan pada isu-isu yang sifatnya urgent. Kemudian yang terakhir adalah model mix scanning, yaitu perpaduan antara model komprehensif dengan model inkremental. Nah, berikut adalah rencana komprehensif. Jadi karakter komprehensif di sini yang pertama mencakup komunitas secara keseluruhan, jadi hampir semua sektor terlibat. Kemudian bersifat jangka panjang, jadi durasi waktunya dia 20 tahunan. Contohnya itu seperti RT/RW, RPJP, RPJPN, RPJPD begitu ya. Kemudian komprehensif dalam aspek perencanaan, jadi semua aspek dilibatkan. Kemudian dia memiliki banyak tujuan, multiple objektif, karena memang banyak sektor yang melibatkan, ada
tujuan fisik dan non fisik. Fisik itu seperti lingkungan, kesehatan, sirkulasi, penyediaan fasilitas, infrastruktur, pekerjaan umum, lahan, dan seterusnya. Sedangkan non fisik ini lebih ke arah redistribusi fiskal, tujuan ekonomi dan keamanan. Kemudian ada juga mungkin perlindungan perempuan, anak, dan seterusnya. Oke, kemudian proses penyusunan perencanaan komprehensif di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama tahapan penelitian, di mana di dalamnya ada identifikasi kondisi existing, kemudian inventarisasi guna lahan, prediksi kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian ada klarifikasi tujuan dan sasaran. Di sini kita ambil dari masyarakat. Jadi kita ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat, kemudian bagaimana arah politik, legal, finansial, dan kondisi fisik existing, kemudian konsensus antara semua pihak yang terlibat stakeholder. Jadi di sini tidak hanya masyarakat tetapi juga termasuk di dalamnya akademisi, NGO, swasta, dan seterusnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah merumuskan rencana. Jadi di sini ada merumuskan beberapa alternatif atau pilihan pengembangan, kemudian kalkulasi keuntungan dan biaya yang muncul dari setiap pilihan. Jadi di sini memang setiap rencana itu wajib memiliki analisis dampak atau analisis visibilitas atau kelayakan, layak atau tidak diterapkan. Kalau memang tidak layak atau banyak cost-nya, lebih baik tidak perlu dilaksanakan di masa yang akan datang. Sebaliknya kalau banyak keuntungannya, lebih baik dilaksanakan di masa yang akan datang. Kemudian dan yang terakhir, memilih atau menentukan pilihan terbaik sesuai dengan tujuan dan sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan rencana komprehensif, di mana di dalamnya ada investasi pembangunan sarana dan prasarana, organisasi pelaksanaan, aspek hukum perencanaan. Ya, jadi memang kita tahu bahwa aspek hukum perencanaan ini wajib harus ada di dalam sebuah perencanaan. Kenapa? Karena setiap perencanaan yang kita buat tidak boleh berbenturan atau bertabrakan dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian tahapan selanjutnya adalah peninjauan kembali dan revisi. Jadi memang rencana yang kita buat atau sudah kita rumuskan itu bukan rencana yang pasti atau wajib dilaksanakan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ada beberapa faktor di luar kendali perencanaan. Misalkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini kondisi yang tidak bisa dikendalikan begitu ya. Terus kemudian ada political will, misalkan di tengah jalan ada pergantian pemimpin negara atau pemimpin daerah yang memiliki kebijakan yang berdampak pada perencanaan pembangunan di daerah kita. Dan kemudian ada kondisi yang sifatnya susah untuk diperkirakan, misalkan apa, tiba-tiba muncul endemi virus COVID-19 yang sekarang kita hadapi sekarang, yang ternyata memang sangat berdampak krusial pada semua sektor pembangunan. Hampir semua sektor lumpuh karena tidak ada mobilitas antar sektor, sehingga perlu adanya review terhadap basis data, perumusan tujuan dan sasaran, karena adanya pola pikir baru dalam masyarakat atau adanya fenomena-fenomena baru yang mungkin muncul di masa yang akan datang, sehingga akan berikut adalah beberapa mempengaruhi kelemahan rencana komprehensif. Jadi ini ada kelemahan. Yang pertama, lebih banyak perhatian pada proses penyiapan ketimbang pelaksanaan, karena banyak sektor yang dipersiapkan sehingga lebih istilahnya lebih gupek di awal daripada pelaksanaan. Kenapa? Karena di pelaksanaan pun dia akan sangat kewalahan karena semua sektor direncanakan. Kemudian untuk sektor tersebut, karena komprehensif mencakup semua sektor sehingga tidak berfokus pada suatu isu tertentu. Semuanya ingin diselesaikan ya, padahal mungkin semua isu itu bisa diurutkan mana yang lebih urgent, mana yang kurang urgent. Kemudian dominasi masalah keuangan dan lahan ketimbang aspek sosial ekonomi. Jadi lebih ke arah fisik ya daripada non fisik. Kemudian proyeksi yang terkadang kurang realistis. Kenapa? Karena proyeksi, konsep dasar proyeksi itu adalah proyeksi jangka pendek itu jauh lebih presisi dibandingkan dengan proyeksi jangka panjang. Ingat bahwa rencana komprehensif memiliki jangka waktu 20 tahun, sehingga jangkanya cukup panjang dan hasil proyeksinya terkadang kurang realistis. Kemudian kurang mempertimbangkan keberadaan sumber daya yang ada.
karena semua sektor ingin diselesaikan, direncanakan. Kadangkala sumber daya kita tidak mencukupi. Ingat bahwa kita ingin menyelesaikan satu sektor saja, terkadang sumber dayanya sangat terbatas, apalagi ingin menyelesaikan semua sektor. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah pemisahan antara proses pembuatan rencana dengan proses pengambilan keputusan. Jadi karena terlalu banyak sektor sehingga terkesan terdapat sebuah kegiatan pemisahan antara proses pembuatan rencana dan proses pengambilan keputusan. Padahal sebenarnya kedua kegiatan ini adalah kegiatan yang simultan gitu ya, dan memang wajib dilakukan, tidak terpisah satu sama lain. Kemudian kurangnya materi terkait bagaimana pengendalian pengembangan lahan kota, karena sifatnya itu tidak teknis sehingga jarang sekali memunculkan pengendalian berbagai sektor yang dikaji. Kemudian kelemahan lainnya adalah zonasi lahan terlalu rigid, kurang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan politik karena terlalu luas sehingga jarang sekali memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya non fisik. Oke, sebaliknya di sini ada perencanaan inkremental. Yang pertama ada penekanan pada tujuan-tujuan jangka pendek. Perencanaan inkremental ini memang tujuannya jangka pendek. Kemudian fokus pada satu masalah yang dianggap paling penting, paling urgent. Kemudian tujuan selalu dirumuskan kembali ketika satu tujuan yang satu sudah selesai. Jadi berbeda dengan komprehensif. Kalau komprehensif itu di awal mereka ingin menyelesaikan semuanya, semua sektor, tapi kalau inkremental tidak, dia memprioritaskan yang paling urgent, kemudian dia selesaikan. Setelah selesai dia kemudian merumuskan kembali tujuan pada masalah kedua atau isu kedua yang menempati prioritas kedua untuk segera diselesaikan, dan seterusnya. Kemudian tidak berfokus pada satu solusi untuk semuanya ya, tapi bertahap. Kemudian ini terus-menerus melakukan intervensi terhadap permasalahan yang ada. Jadi meskipun sifatnya jangka pendek, tetapi karena dia di awal sudah memprioritaskan, dia terus bekerja. Memang waktu penyelesaian atau perencanaannya memang jangkanya jauh lebih pendek daripada perencanaan komprehensif. So, perencanaan inkremental itu adalah sebuah rencana yang sifatnya operasional dibandingkan dengan komprehensif ya. Komprehensif itu lebih konseptual, tetapi inkremental ini lebih operasional, praktis atau siap untuk dilaksanakan, berorientasi pada pemecahan masalah. Baik, selanjutnya adalah proses perencanaan inkremental yang Anda bisa lihat dari gambar pada slide. Ya, jadi dimulai dari identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, Anda menetapkan tujuan, kemudian Anda menganalisis kekuatan, apa saja potensi-potensi yang dimiliki di daerah perencanaan Anda, kemudian kembangkan opsi, alternatif-alternatif apa yang bisa diimplementasikan, kemudian analisis dampak setiap masing-masing alternatif. Ya, kemudian pilih keputusan yang terbaik dalam arti adalah memiliki dampak negatif yang paling sedikit dan memiliki dampak positif yang paling banyak. Kemudian susunlah rencana tindak, bagaimana Anda mengimplementasikan alternatif yang sudah dipilih. Komunikasikan rencana, kemudian komunikasi di sini ke berbagai stakeholder ya, tidak hanya ke masyarakat tetapi juga ke pemerintah, swasta, NGO atau semua stakeholder terlibat. Kemudian terakhir, implementasikan rencana. Setelah diimplementasi rencana, ingat bahwa apapun yang kita implementasikan perlu dioperasikan dan dipelihara, dan siklus ini akan kembali lagi ke awal ya, dengan tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi di setiap monitoring dan evaluasi ini pasti akan menghasilkan feedback atau masukan atau kondisi-kondisi yang di luar dugaan yang harus dirumuskan kembali penyelesaiannya sehingga masuk kembali ke susunan tahap awal, yaitu kemudian di sini ya, rencana inkremental itu fokus pada satu hal. Masalah keseluruhan itu kan ada banyak, cuman gambaran di perencanaan inkremental ini dia hanya fokus ke satu aspek, misalkan aspek kesehatan saja gitu ya. Dia tidak akan
apa merumuskan fokus-fokus yang lain, misalkan tata ruang, ekonomi, politik. Tidak, dia hanya fokus ke kesehatan, misalkan seperti itu. Kemudian ini ya, perlu fokus pada satu dua masalah yang krusial dan dapat diselesaikan dalam waktu jangka pendek. Bu, apakah harus satu fokus? Tidak, satu atau dua fokus yang biasanya punya relevansi atau keterkaitan yang sangat erat. Kemudian kelemahan perencanaan inkremental ya, berbeda dengan komprehensif. Perencanaan inkremental ini karena orientasinya jangka pendek, bisa saja tidak fokus dalam menetapkan tujuan. Atau misalkan begini, ibarat orang sakit pusing, kalau didiagnosanya itu setengah-setengah, bisa jadi salah. Pusing gara-gara cuman karena flu gitu ya, terus dikasih obat flu, ternyata masih pusing, ternyata penyebabnya bukan karena dia flu, tetapi bisa jadi sakit gigi, atau bisa jadi karena telat makan jadi dia pusing, atau bisa jadi kebanyakan utang gitu ya. Jadi memang diagnosanya karena dia jangka pendek dan sifatnya setengah-setengah atau bertahap, pas sedikit-sedikit gitu ya sektor yang dievaluasi, sehingga kadang tidak fokus untuk mencapai tujuan. Kemudian tujuan selalu berubah-ubah setiap waktu ke waktu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa karena sektornya hanya satu atau dua sektor yang terlibat, maka tujuan pun akan berubah-ubah sesuai sektor yang dia tangani pada saat itu. Jadi tidak bisa menjurus pada satu tujuan umum. Kemudian bisa mengarah kepada perencanaan yang tanpa konsep, karena tadi sektornya dianggap ini sektor yang paling krusial, kemudian besok muncul lagi ada sektor lain, kemudian muncul sektor lain, sehingga pembangunannya bisa tidak terarah, ini maunya kemana. Yang penting asal ada masalah dia selesaikan ya. Contoh, saya pernah cerita ya, ada sebuah kasus di Semarang gitu ya, karena dia menunggu pemerintah kelamaan, akhirnya masyarakatnya punya inisiatif, dia membangun tanggul sendiri, yang pada akhirnya tanggul tersebut justru mempersulit warga untuk memobilisasi antar rumah, padahal mereka sendiri yang bangun. Nah itu jadi contoh perencanaan inkremental yang hanya memikirkan jangka pendek dan permasalahan yang pada saat itu mereka hadapi, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Kemudian tidak memperhatikan dampak yang bersifat jangka panjang, tadi sudah saya jelaskan ya. Seringkali seperti itu, apa yang dibangun di jangka pendek seringkali bisa jadi menghambat pembangunan di masa yang akan datang. Jadi berikut adalah tabel perbandingan antara rencana komprehensif dengan inkremental. Anda bisa baca sendiri ya, dari nilai dan tujuan. Jadi untuk komprehensif, nilai dan tujuan itu berbeda dengan dan menjadi prasyarat bagi analisis untuk perumusan alternatif kebijakan. Karena sifatnya jangka panjang, komprehensif ini seringkali dipakai menjadi dasar perumusan alternatif kebijakan. Berbeda dengan inkremental. Inkremental ini tidak bisa dijadikan alternatif kebijakan karena sifatnya dia jangka pendek. Tadi ya, karena kelemahannya dia suka berubah-ubah. Kemudian komprehensif ini perumusan kebijakan dilandaskan pada analisis means end, artinya cara akan mengikuti akhir yang ditentukan. Jadi akhirnya mau ngapain, misalkan mau menuju smart cities, jadi caranya bagaimana. Jadi semua misalkan caranya akan menempuh dengan pendekatan IoT, Internet of Things dan sebagainya. Jadi tujuan dulu ditetapkan, baru caranya akan mengikuti sebagaimana tujuan yang ingin dicapai. Nah kalau inkremental tidak ada perbedaan antara means dan ends. Jadi intinya apapun caranya kita harus melakukan supaya mencapai hasil akhir. Berbeda ya kalau komprehensif dibalik, tujuannya mau ngapain dulu baru caranya menyesuaikan. Tapi kalau yang inkremental, bagaimanapun caranya akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian komprehensif di sini, kebijakan yang baik ditentukan jika cara yang dilakukan paling cocok untuk mendukung tujuan akhir. Nah, sedangkan inkremental itu ditentukan mulai konsensus, karena jangka pendek, jadi memang lebih make sense untuk dilakukan konsensus, mana yang paling tepat. Jadi kita tidak boleh
mengambil keputusan secara sepihak, harus dikonsensuskan, memilih mana-mana yang harus diatasi lebih dahulu. Kemudian jelas ya, kalau komprehensif analisisnya dilakukan komprehensif atau menyeluruh, sedangkan untuk inkremental analisisnya dilakukan secara terbatas. Dan kemudian kalau komprehensif ini jelas teori ini selalu dipakai menjadi pedoman dan acuan. Sedangkan inkremental itu sifatnya pragmatis. Lebih dia biasanya hanya mengandalkan dasar hukum saja, jarang menggunakan teori-teori tertentu. Oke, berikut adalah tugas individu yang harus Anda kerjakan di rumah atau dimanapun Anda berada. Ya, jadi carilah contoh kasus untuk dapat menjelaskan perbedaan antara perencanaan komprehensif dan inkremental. Yang paling Anda mudah sebagai pegangan Anda itu, kalau perencanaan komprehensif itu waktu rencananya itu 20 tahun. Kalau inkremental itu waktunya itu 1 tahun atau sampai 5 tahun lah, maksimal 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Kalau komprehensif ini 20 tahun. Nah, aturannya berikanlah penjelasan, boleh disertai diagram atau gambar. Jadi disertai diagram dan gambar itu lebih baik, lebih bagus nilainya. Kemudian Anda beri penjelasan, Anda jelaskan perbedaannya apa, kasusnya apa yang dianalisis, kemudian berikan perbedaan antara kedua perencanaan tersebut. Kirim tugas individu maksimal Senin 30 Maret atau minggu depan pukul 10 secara kolektif ke PJ kelas Prosper RA. Terserah kalian mau lewat WA, mau lewat email ke PJ kelas kalian. Nah, untuk PJ kelas Prosper RA itu mengirim ke saya dalam bentuk folder.rar selambat-lambatnya Senin 30 Maret pukul 2 atau sebelum perkuliahan online dimulai. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau reply. Nah, masing-masing siswa yang aktif wajib memberikan komen supaya saya tahu kalian hadir di dalam perkuliahan ini. Mahasiswa yang tidak komen saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.